Ada lagi yang ngikutin jejaknya mereka ini, friend, yaitu Tante Nikita Mirzani ya, friend ya. Itu dengan status-status Instagramnya yang mengatakan kalau wanita berhijab hamil duluan itu munafik dan lain sebagainya. Friend, ini kayak di Istanbul ini, friend, bangunannya ini modelnya kayak masjid. Ini, friend, tempatnya keren ya. Kalau menurut saya sih keren, friend. Cuman sayang ini pada kosong ya, friend. Tuh. Friend, ketemu lagi bareng saya Fadil BHC nih, friend. Ini saya lagi di Cianjur nih, friend, di kampungnya Dedek Lesti, friend. Oke, friend, gimana kabar semuanya, friend? Mudah-mudahan selalu sehat ya, friend ya. Ya, di zaman yang masih belum baik-baik saja, friend. Yang terpenting sekarang ini yang paling berharga itu pastinya kesehatan ya, friend. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, friend. Jangan lupa ya, friend. Oke, friend, ngomong-ngomong soal Dedek Lesti ya, friend ya. Ini ada yang lagi heboh ya, friend ya. Sekarang sedang hangat-hangatnya. Jadi ada berita kalau Lesti dan Bilar ya, Leslar ya, friend ya, diancam akan dilaporkan ke polisi untuk kasus pembohongan publik. Yang melaporkannya itu seorang aktivis ya, friend ya, itu aktivis perempuan, aktivis wanita dan anak-anak, yakni Mila Mahmudah Jamhari, friend. Jadi ceritanya berawal setelah pernikahan Leslar yang heboh ya, friend ya. Kemudian Leslar mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya telah menikah siri pada saat diundang ke podcastnya Rans ya, friend ya. Jadi ini yang menimbulkan kehebohan ya, friend ya. Jadi Mila Mahmudah Jamhari ini merasa kecewa mungkin, friend, dan ingin agar ini dijadikan suatu pelajaran ya, friend ya, agar tidak terjadi pembohongan publik seperti ini lagi ya, friend ya. Jadi orang yang sebelumnya sudah menikah siri kemudian menikah ulang lagi, friend. Maksudnya melaksanakan 2 kali ijab kabul gitu, friend. Jadi yang dipermasalahkan kan sebenarnya itu ya, friend ya. Di sini saya bukan mau bergibah ya, friend ya, tapi saya mau edukasi juga ini ke masyarakat supaya nggak larut juga ya, friend ya, dengan apa yang dinamakan dengan pansos ya, friend ya. Di sini saya mau mengedukasi, jadi supaya masyarakat kita lebih tahu gitu loh mengenai pansos itu seperti apa. Pansos sendiri itu kepanjangan dari panjat sosial ya, friend ya. Jadi itu merupakan tindakan seseorang ya, friend ya, yang membaca situasi, mengambil kesempatan untuk menaikkan dirinya atau namanya ya, friend ya, dengan membuat berbagai kehebohan. Jadi dalam hal ini contohnya seperti ini ya, friend ya. Mila Jamhari itu sendiri juga seorang tokoh publik ya, friend ya. Entah maksudnya apa ya, friend ya, yang jelas dengan mengkomentari atau mengancam Leslar itu akan dituntut karena melakukan pembohongan publik,
Leslar sendiri memiliki fans yang jumlahnya teramat sangat banyak, friend. Bahkan keluarga-keluarganya sendiri sampai bapaknya, anaknya, saudaranya itu juga jumlah follower Instagramnya luar biasa banyak ya, friend, karena kekuatan dari fans Lesti dan Bilar. Jadi hal inilah yang digunakan untuk melonjakkan nama seseorang ya, seperti Ibu Mila Jamhari ini, friend. Gitu loh, friend. Di sini saya tidak menyalahkan orang pansos itu sendiri, friend. Itu nggak salah ya, friend ya. Justru itu mungkin smart ya, friend ya. Pandai melihat peluang gitu loh, friend. Di mana ada peluang yang bisa melonjakkan namanya, yang bisa membuat namanya diberitakan kemana-mana, itu artinya orang yang pandai melihat peluang untuk pansos itu, friend. Jadi itu bagus itu, friend. Itu smart loh, friend. Itu bukan suatu kejahatan ya, friend ya. Tapi itu adalah suatu kepintaran mencari peluang dengan euforia yang ada sebelumnya. Itu loh, friend. Oke, friend. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya, friend ya, pada semua pihak yang namanya saya sebutkan di dalam video ini. Jadi saya nggak ada bermaksud menjelekkan, menyudutkan atau mendiskreditkan Anda semua ya, friend ya. Cuman di sini kan kita mengedukasi dan tentunya kita harus memberikan contohnya gitu ya, friend ya. Jadi ini berkaitan juga ya, friend ya. Ini langsung nyambung setelah Mila Mahmudah, kemudian artis laga kolosal ini, friend. Revi Mariska dan penggemar film India itu siapa ya, friend ya? Itu Lina Mukherjee ya. Jadi diberitakan juga ini, friend ya, di sini ya, friend ya, kalau mereka berdua mengejek Lesti tua ya, friend ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh dua orang ini nggak jahat, friend. Jadi itu semua cuman permainan ya, friend ya. Jadi itulah dia pandai melihat peluang ya, friend ya. Di saat Leslar lagi naik daun ya, kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang heboh dengan banyaknya berbagai media sosial saat ini ya, friend ya. TikTok, Snack. Jadi lebih gampang penyampaiannya dan lebih luas kepada masyarakat ya, friend ya. Mereka ini jadi ikut famous juga kan. Jadi seperti YouTube-nya Revi Mariska yang tadinya nggak ada yang ngelirik, juga tiba-tiba banyak orang penasaran, terus cari tahu kan Revi Mariska itu yang gimana gitu kan. Terus Lani Mukherjee itu yang gimana. Jadi ini biar friend paham ya, friend ya. Ini saya mengedukasi, bukan menyuruh friend buat membenci tindakan-tindakan tersebut ya, friend ya. Tapi inilah yang saya contohkan dengan namanya pansos ya, friend ya. Oke, friend, lanjut lagi. Nyambung, ternyata ada lagi yang ngikutin jejaknya mereka ini, friend, yaitu Tante Nikita Mirzani ya, friend ya. Itu dengan status-status Instagramnya yang mengatakan kalau wanita berhijab hamil duluan itu munafik dan lain sebagainya. Oke, friend, ini dah saya kasih tahu ya, ini bukan berarti Nikita Mirzani itu jahat ya, friend ya. Saya kasih tahu ini cuman permainan ya, friend ya. Jadi ini cuman drama. Jadi mungkin entah manajemennya, entah Nikita Mirzaninya ya, supaya ini perlu tahu juga ya, friend ya. Kalau kayak di YouTube itu ya, friend ya. Jadi video kita itu nggak trending sendiri, nggak trending tiba-tiba ya, friend. Jadi trending enggaknya video kita itu tergantung dari YouTube-nya ya, friend ya. YouTube akan memilih hal-hal yang paling heboh dan menurut mereka itu trending akan dinaikkan, friend. Jadi kita tuh nggak bisa nyogok YouTube itu sendiri ya, friend ya. Maka dari ini memang diperlukan kreativitas ya, friend ya, supaya channel YouTube kita nggak redup ya, nama kita nggak redup. Kalau nama kita otomatis nggak redup ya, apalagi berkaitan dengan hal yang heboh, otomatis akan naik, akan menanjak terus, friend. Jadi nggak akan tenggelam gitu di trending gitu loh, friend. Jadi
Mohon maaf ya Tante Nikita Mirsani, saya bukan menyudutkan Anda, enggak. Ini cuman mengedukasi ya friend ya. Jadi supaya orang itu tahu ya inilah permainannya kalau di dunia entertain ya friend ya. Jadi memang harus ada hal-hal pansos seperti ini di saat sosial media kita redup, nama kita redup ya. Otomatis uang itu akan berhenti mengalir kan ya friend ya. Jadi kita membutuhkan agar nama kita tetap di atas, tetap trending di YouTube, mungkin di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya ya friend ya. Jadi cuan dan endorse tuh AdSense itu tetap mengalir gitu loh friend. Jadi dalam hal ini ya saya harap sih ya Leslar itu bersabar ya friend ya. Banyak orang-orang yang pada kesempatan ini ngambil nama kalian lah, kehebohan kalian, kepopuleran kalian, itu suatu hal yang wajar. Tetap sabar ya, dan itu akan jadi amal baik buat kalian gitu loh. Dan bagi yang tetap melanjutkan pansosnya ya silahkan ya. Memang di dunia entertainment ya seperti itu. Kalau kita itu ya harus membuat sesuatu itu mengikuti apa yang disukai orang ya friend ya, bukannya kita membuat suatu hal sendiri ya. Kalau nggak akan trending ya bakal tenggelam terus friend. Jadi kalau mau terlihat ya memang harus membuat sesuatu atau mengikuti sesuatu yang lagi heboh atau orang lagi suka gitu loh friend. Bahasa mudahnya ya friend ya, kalau kita nih ya friend ya, kalau kita sanggup atau mau ngerosting public figure atau orang yang udah terkenal, otomatis nanti nama kita akan nyantol di sana ya. Jadi akan muncul di berita juga kan ya. Jadi otomatis kita juga akan ikut terkenal. Nah, gitulah gampangnya, friend. jadi demikian ya, friend ya. Yang kita bicarakan ini bukan bergibah atau bergosip ya, friend ya. Saya juga nggak mau ngajarin orang buat ngomongin orang ya, friend. Jadi di sini saya mau mengedukasi supaya kalian semua jangan terbawa arus. Cobalah berpikir smart ya, friend ya. Jadi saya kasih tahu rahasia dunia entertain yang namanya pansos. Jadi ada orang pansos supaya nanti mungkin ada pilkada namanya bisa naik, atau pansos supaya YouTube-nya tetap naik, pansos supaya Instagramnya followernya tambah banyak, jadi endorse-nya makin kenceng. Jadi ya seperti itu ya, friend ya. Oke friend, jadi demikian dulu ya friend ya. Jadi kita nggak usah ngomong panjang-panjang ya. Friend semua pasti udah ngerti apa yang saya bicarakan ya friend ya. Jadi jadilah pemirsa yang bijak atau penggemar yang bijak. Jangan sampai terbawa arus jadi ikut-ikutan emosi gitu loh friend. Jadi untuk kali ini udahan dulu ya friend ya. Nanti kita lanjut di video Bali Happy Center yang berikutnya friend. Saya Fadil BHC pamit undur diri ya friend ya. Tetap sehat ya friend ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan tetap semangat ya friend ya. Ini zaman masih zaman susah, jadi friend semua jangan menyerah ya friend ya. Setidaknya kita harus banyak bersyukur karena kita masih diberi kesehatan gitu loh friend, meskipun mungkin dari segi ekonomi kita kurang baik. Oke friend, sampai ketemu di video berikutnya. Makasih friend.